Beam and frame. Mengapa arsitek harus membuat benda ini? Karena arsitek membutuhkan benda ini untuk mempresentasikan model secara tampilan, bukan model yang benar-benar sebagai struktural. Tetapi benda beam dan balok induk dan balok ini termasuk dalam kategori struktur. Dan arsitek menggunakan benda-benda dari kategori struktur ini untuk memperindah tampilan yang arsitek buat. Sama dengan sifat benda struktur lainnya, apabila benda ini overlap atau sejajar dengan benda struktur lainnya, akan otomatis tergabung. Structural beam atau balok induk berupa loadable family, jadi library ini dapat dilihat pada folder strukturnya di frame, di structural frame, dan di sana terdapat berbagai macam jenis dari balok utama, dari balok baja sampai dengan kayu. Contoh untuk mengambilnya dari structural beam ini kita tinggal load family, ambil di US, dan pilih structural framing, bukan structural beam. Dan di sini terdapat pilihan dari concrete, wood, dan lain-lain. Proses pembuatan balok utama ini yang unik adalah bisa dibuat secara otomatis terhadap grid dan kolom struktur. Hal ini yang tidak dimiliki fungsi lain. Pada saat kita membuat BIM, pastikan kita melihatnya di view structural plan, bukan di floor plan. View structural plan itu bisa melihat dari working plane ke level bawahnya, sedangkan floor plan tidak. Kita bisa membuat terlebih dahulu dari menggunakan view structural plan dan kita pilih levelnya. Dan level structural plan terbentuk. Pada level structural plan, semua yang di bawah working plane dapat dilihat. Sehingga kalau kita membuat beam, itu bisa langsung terlihat dengan baik. Beda dengan floor plan. Hal ini berlaku untuk membuat kolom struktural pula. Keunikan dalam Revit adalah kemampuan membuat balok berdasarkan grid dan titik kolom. Yang pertama harus dilakukan adalah klik di on grid dan pilih gridnya. Setelah itu akan mengeluarkan posisi balok yang akan dibuat dan jika kita setuju maka tinggal pilih OK. Pastikan view-nya adalah bukan plan tetapi structural plan karena ini memiliki view range yang berbeda dengan plan pada arsitektur biasanya. Cara pembuatannya, pertama kali yang dimulai adalah menentukan working plane. Lalu setelah itu kita bisa membuat langsung structural beam-nya tinggal kita klik di mana yang kita mau. Setelah itu kita tentukan start and level offset-nya. Ini adalah posisi ke bawah atau ke atas dari working plane ujung beam ini. Selanjutnya adalah 3D snapping. Ini adalah bagian mana sebuah beam ini dibuat lepas dari working plane. Jadi dia akan dibuat bebas, tinggal kita tentukan titiknya. Maka disebut dengan 3D snapping. Posisi balok tidak hanya datar sesuai dengan working plane, tetapi dia bisa bermacam-macam. Di sini kita menggunakan 3D snapping, sehingga dia bisa keluar dari working plane yang kita tentukan. Ini sangat bagus untuk membuat perkuatan, seperti ini contohnya. Contoh lain dalam BIM ini adalah pengaturan tidak harus sejajar dengan working plane, tetapi kita bisa meng-offsetkan ke atas dan ke bawah. Ini kita bisa atur di instance parameternya. Selain daripada itu, kita juga bisa membuat dipelintir. Baloknya dipelintir sesuai yang kita mau. Tapi untuk arsitek sepertinya sudah terlalu jauh. Tools yang lain adalah kita bisa meng-offset ke dalam atau keluar setelah posisi dari beam itu ditentukan. Selanjutnya adalah pembuatan balok anak. Balok anak ini bagi seorang arsitek ini hanya sebagai pelengkap, tidak harus kita buat. Tetapi kadangkala kita harus membuatnya terutama untuk benda-benda yang non-beton. Ini kita gunakan hanya sebagai visualisasi supaya lebih representatif. Jadi tidak harus menggunakan structural frame, tetapi kita bisa menggunakan tools-tools yang lainnya apabila dianggap bisa membuat benda yang sama.
Tetapi dalam structural frame ini terdapat cara yang unik yang tidak dimiliki tools lain. Structural frame yaitu menyusun balok berdasarkan close polyline. Biasanya digunakan untuk membuat balok anak. Sebelum kita membuat structural frame ini, kita harus meng-setup awalnya yang terlebih dahulu. Yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus membuat balok anak tersebut dengan cara mendownload pada structural beam yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu buatlah dengan ukuran sesuai dengan balok anak. Ini bisa beton, bisa baja, atau bisa kayu. Setelah kita melakukan setup, maka kita selanjutnya adalah menentukan working plane. Tidak harus horizontal, tetapi bisa tegak lurus. Setelah itu kita bisa menentukan instance-nya, yaitu bagaimana si balok anak ini disusun. Elevation from level yaitu bagaimana posisi balok anak ini terhadap working plane yang sudah kita buat. Selanjutnya adalah pattern, bagaimana kita menyusun balok anak ini. Layout rules, jadi bagaimana beam ini diposisikan, apakah secara fix atau secara fleksibel. Fixed spacing adalah jarak antar beamnya. Justifikasi acuan beam ini diletakkan, apakah di depan atau di ujung atau di tengah. Dan beam type adalah tipe jenis beam yang sudah kita tentukan di sebelumnya. Setelah settingan ini kita tentukan, maka kita dapat memulai membuat close polyline dari structural frame ini dari working plane yang sudah kita tentukan. Terdapat 3 cara dalam pembuatannya, yaitu sketch, ini dibuat secara manual. Yang kedua adalah automatic. Ini yang menarik dalam hal ini, dibuat dengan acuan benda struktural yang ada. Jadi dia secara otomatis mendeteksi benda-benda struktural dan dia buatlah close polyline berdasarkan benda-benda tersebut. Setelah itu kita harus menentukan bagaimana balok anak ini diarahkan dengan tools yang disebut beam direction. Setelah sistem struktur ini berwujud, kita dapat mengeditkannya lebih lanjut atau disesuaikannya dengan cara edit boundary-nya atau memindahkan working plane-nya. Pembuatan balok anak. Yang pertama harus kita lakukan adalah men-setting terkait dengan balok anak ini. Kita bisa buat structural beams-nya, pattern-nya kita tentukan. Setelah itu kita menentukan beam type-nya. Beam type ini yang kita load sebelumnya dari library yang sudah dibuat. Setelah itu kita bisa menentukan work plane-nya. Setelah itu kita bisa membuat close polyline berdasarkan structural plane yang sudah ada dengan menggunakan peak wall atau peak beam. Setelah close polyline terwujud, kita bisa menentukan arahnya, arah dari balok anak ini. Bahkan kita bisa pindahkan apabila tidak sesuai dengan edit boundary, kita pilih sisinya, dan kita ganti menjadi beam direction-nya. Klik di sana dan beam direction-nya dipindah ke situ. Dan kita oke, maka akan diisi dengan pattern yang sudah kita tentukan sebelumnya. Setelah itu untuk pengeditan lebih lanjut, kita bisa menentukan fixed spacing dan instance parameter lainnya. Pembuatan close polyline ini bisa kombinasi berdasarkan struktural yang sudah ada. Di sini kita bisa pick, tapi juga bisa kombinasi dengan cara yang manual. Jadi setelah kita buat, kita bisa draw dengan tools yang ada secara manual. Jadi tidak harus berdasarkan dari balok induk. Setelah itu prosesnya sama, bisa kita atur arahnya. Tetapi untuk arah ini hanya untuk sisi yang lurus, tidak bisa untuk sisi yang melengkung. Jadi alias balok anak tidak bisa dibuat melengkung, harus yang lurus. Setelah itu proses bisa dilanjutkan secara seperti biasa, kita mau mengedit atau kita sesuaikan. Cara yang lain adalah membuat beam secara otomatis. Pertama kita bisa pilih automatic beam system dan kita bisa tentukan langsung beamnya sesuai dengan baloknya.